warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPP Patologi Bapak Widodo beserta jajaran pengurus, teman-teman ATLM dari seluruh Indonesia. Saya akan menyampaikan tentang setting and tool sistem quality control kira-kira 45 menit ke depan. Nah, saat ini teman-teman peranan laboratorium apalagi di masa pandemi ini adalah sangat luar biasa. Peran itu meliputi risk assessment, diagnosis, prognosis, pemilihan terapi yang tepat sampai dengan monitoring. Ya, ke depan hasil dari keberhasilan pengobatan itu kira-kira 70% akan ditentukan oleh pemeriksaan laboratorium. Begitu besar peranan kita, makanya kita harus dituntut lebih profesional untuk menjalankan profesi ini. Di satu sisi bahwa kesalahan diagnosis seperti yang disampaikan oleh Pak Widodo, Pak Joko sebelumnya cukup besar, ya. Jadi kematian di Amerika itu 40 sampai 80 juta, 40 sampai 80 ribu per tahun akibat misdiagnosis ini. Tentu ini menjadi sebuah keprihatinan bagi kita. Nah, kita ketahui juga bahwa laboratorium ini adalah banyak kemungkinan terjadi kesalahan karena memang sifatnya banyak faktor yang memungkinkan, banyak faktor pintu yang menyebabkan faktor kesalahan ini, baik dari sisi pasiennya maupun dari sisi kita, dari sisi tekniknya. Dari sisi pasien kita mengenal dengan namanya variasi biologis. Ya, dari sisi kita ada yang namanya kesalahan acak sama kesalahan sistemik. Nah, ini cukup sesuatu untuk membuat kita lebih baik bagaimana mengendalikan variasi-variasi yang terjadi di laboratorium ini. Nah, kita ketahui bahwa kesalahan pre-analitik adalah kesalahan yang paling besar, ya, kesalahan yang paling besar. Dan sebagian lainnya adalah kesalahan yang banyak disorot adalah kesalahan analitik dan kesalahan post-analitik. Tetapi kesalahan yang cukup besar ini banyak orang yang tidak tahu, ya, hampir 68%. Dan kerugian materi hampir 17,4 miliar per tahun akibat kesalahan pre-analitik ini khususnya. Nah, kalau kita lebih detailkan lagi, maka sebenarnya kesalahan yang paling banyak justru pada proses pre-analitik, yaitu kesalahan ketika dimulai dari persiapan pasien sampai bahan itu sebelum nyampe di laboratorium. Justru itulah kesalahan yang terbanyak. Nah, kesalahan-kesalahan itu kebanyakan adalah di luar kendali proses analitik. Ya, mulai dari persiapan pasien tentunya, pengambilan spesimen, kemudian distribusi, kemudian penyimpanan spesimen dan seterusnya. Itu memegang peranan yang paling besar berkontribusi pada kesalahan di laboratorium secara keseluruhan. Nah, pertanyaannya adalah apakah cukup hanya menggunakan pendekatan quality control untuk mengendalikan kesalahan-kesalahan itu? Jawabannya tidak cukup. Ya, Pak Joko tadi sudah sampaikan bahwa kontrol itu pendekatannya lebih ke arah produk, lebih ke arah produk akhir, melihat produk akhir. Ya, jadi kalau kita di laboratorium kontrolnya hanya mengikut sertakan bahan kontrol, coba Anda bayangkan bahwa apakah produk dengan mengikutkan bahan kontrol pada proses analitik itu bisa memastikan proses persiapan pasien, apakah bisa memastikan kebenaran proses spesimen dan seterusnya? Tentu tidak bisa. Ya, makanya pendekatan yang lebih baiknya adalah memakai quality assurance atau total quality management, di mana pendekatannya bukan hanya pada produk akhir, tetapi pada proses. Bagaimana proses persiapan pasien dipastikan kebenarannya, bagaimana proses entry data dipastikan kebenarannya, bagaimana proses pengambilan spesimen dipastikan kebenarannya, dan seterusnya. Kita ketahui bahwa produk lab ini tentu tidak mudah diketahui kebenarannya. Ya, kita mengerjakan gula, katakanlah hasilnya 100. Apa betul itu hasilnya 100? Kita tidak bisa memastikan itu benar apa salah. Yang kita pastikan adalah bahwa proses pengambilannya, proses analisanya, proses pengetikannya dan seterusnya benar, kita yakin bahwa hasil itu benar. Jadi pengendalian proses di laboratorium adalah sangat-sangat penting. Nah, oleh karena itu pendekatannya ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Joko, ya.
pendekatan yang sekarang yang terbaik adalah memakai individual quality control plan, ya IQCP. Tadi sudah disampaikan banyak ya. Memang di Indonesia masih belum banyak aplikasi. Marilah kita bersama-sama dalam momen-momen berikutnya kita lebih mendalami apa IQCP itu. IQCP adalah quality control berbasis manajemen risiko. Artinya apa? Bahwa hampir dengan kita memakai IQCP, mulai dari A sampai Z itu kita kendalikan. Nah, kita melihat generasi sebelumnya adalah generasi kelima, Westcott Sigma Rule. Memang di sini Westcott Rule itu adalah sudah berbasis manajemen risiko. Namun, hanya terbatas pada proses analitik. Pada proses analitik, ya. Jadi belum semuanya tercakup di dalam manajemen risiko. Oleh karena itu ke depan mari kita sama-sama belajar lebih banyak tentang individual quality control plan yang Pak Joko tadi sampaikan. Karena kontrol di situ memakai manajemen risiko. Yang kedua adalah bukan hanya pada proses analitik, tetapi mulai dari pre analitik sampai post analitik dikendalikan semuanya. Nah, ke depan memang saya akan lebih banyak pada gizi analitik pada generasi kelima, belum generasi keenam, karena generasi keenamnya sudah dibahas oleh Pak Joko, dan suatu saat kita memang harus praktek tentang bagaimana menyusun individual quality control plan ini. Ini merupakan tantangan kita bersama bagi teman-teman ATLM untuk mengembangkan ke arah sana. Nah, Six Sigma, teman-teman. Six Sigma itu sebenarnya konsep manajemen yang banyak dianut di industri-industri, yang isinya mulai define, measure, analyze, improve, sama control. Ya, ini sistem manajemen, hampir sama dengan sistem manajemen ISO, sistem manajemen yang lain. Nah, cuman bedanya Six Sigma ini lebih banyak diterima oleh dunia industri. Ya, ketika performance kita ada pada posisi 5 Sigma, mereka sudah menangkap bahwa itu posisi yang baik. Nah, namun ketika kita berbicara berapa SD kontrol Anda, 2 sampai 3 SD, mereka bingung apa SD itu dan seterusnya. Ya, jadi bayangkan misalnya kecelakaan pesawat itu kejadiannya hanya 1,5 kejadian dalam sejuta kali penerbangan. Berarti artinya sigmanya itu 1,5. Orang bisa membayangkan. Nah, kemudian kesalahan bagasi itu 4,1 sigma, artinya 1% kesalahan. Nah, keterlambatan itu sekitar 2,3%, artinya 30% kesalahan keterlambatan penerbangan. Kita bandingkan dengan dunia kesehatan. Dunia kesehatan tadi disampaikan Pak Joko, kematian akibat kesalahan diagnosa itu sekitar 40 sampai 90 juta. Dan itu setara dengan 3,8 juta. 3,8 sigma. Orang gampang membandingkan 3,8 sigma di industri kesehatan, 6 sigma di industri penerbangan. Kira-kira yang terbaik yang mana? Kira-kira begitu. Jadi kenapa kita harus mengarahkan ini semuanya kepada sigma? Ukurannya jelas. Ada 6 level sigma tadi sudah disampaikan juga. Kalau kita ada di posisi 6 sigma, maka kesalahan kita per 1 juta kemungkinan ada hanya 3,4 kejadian dan seterusnya. Nah, ini adalah skalanya, dan ini gampang dibaca. Ketika posisi kita 6 sigma, maka kita quality kelas dunia. 5 sampai 6 excellent. 4 sampai 5 bagus. Nah, 3 sampai 4 marginal, kurang. 2 sampai 3 poor, dan ini tidak bisa diterima di dunia industri. Ya. Jadi kita bisa menunjukkan gimana sih performa pemeriksaan gula Anda misalnya, oh saya 6 sigma. Semua orang tahu bahwa itu kualitas dunia. Nah, marilah sekarang kita menerapkan Six Sigma itu di dunia analitik. Ya, di dunia analitik. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa ukuran Sigma ini ukuran kinerja yang bisa diterima secara luas di bidang yang lain dan lebih mudah diinterpretasikan. Ukuran Sigma juga sudah mencakup aspek akurasi dan presisi, artinya ketepatan dan ketelitian. Mudah diinterpretasi dan mudah dibandingkan. Nah, bagaimana menerapkan proses Six Sigma pada proses analitik? Ya, kalau kita ibaratkan menembak sebuah panah,
maka yang kita tembak pertama kali adalah zebra itu secara keseluruhan. Jadi kita bagaimana bentuknya? Kita tentukan di sana yang pertama kita lihat adalah target berapa sigma yang harus saya capai. Mau 6 sigma, 5 sigma, 4 sigma, dan seterusnya. Nah, kemudian yang bidikan berikutnya adalah size of quality requirement. Ya, ukurannya berapa yang kita tentukan. Misalnya TAT. Anda boleh kok memakai TAT yang dari Departemen Kesehatan, misalnya kimia klinik 120 menit. Anda juga boleh menentukan TAT Anda sendiri, misalnya hanya 30 menit untuk kimia klinik. Nah, tentu itu ada risikonya. Semakin kecil target yang Anda tentukan, tentu mencapainya juga semakin kecil. Nah, berikutnya adalah where hit the target. Di mana target itu akan kita bidik. Ya, ketika performan kita, hasil kita, kita bidikkan di mana letaknya nanti akan pas. Ya, jadi akan ditentukan oleh itu penerapan Six Sigma di laboratorium. Nah, dalam penerapannya, teman-teman, kita mulai dengan mendefine essay quality requirement. Ya, kita mau berapa sih yang kita targetkan. Kemudian organisasi mau pengennya seperti apa. Nah, ukuran-ukuran apa saja yang kita mau ukur. Misalnya TAT, misalnya ketepatan hasil pemeriksaan, kecepatan hasil pemeriksaan, dan seterusnya. Kemudian berikutnya kita ukur hasil kita. Kita ukur hasil kita berapa sigma. Nah, dari hasil itu kita analisa berapa sigma sih akhirnya kita dapat. Kemudian kita improve berupa aplikasi di gizi kita dan seterusnya. Ini kira-kira prinsip utamanya aplikasi Basic Sigma Rule. Nah, kita mulai teman-teman dengan defining quality requirement. Nah, dalam Six Sigma yang harus kita tentukan adalah target. Ya, target kita lihat di tengah, di situ ada target. Nah, target mana yang kita capai? Misalnya SKOT. SKOT misalnya di situ tentu ada nilai benar. Nah, nilai benarnya berapa? 100. Nah, persyaratan berikutnya yang harus kita ketahui adalah berapa batas toleransi yang boleh, ya, yang boleh di pemeriksaan itu. Kita namai dengan total error allowable. Ya. Kemudian berikutnya ada namanya medical decision interval. Ya. Jadi untuk mendefinisikan persyaratan kualitas ini, yang harus menjadi patokan utama adalah target value, kemudian berapa spesifikasi pemeriksaan yang harus kita tetapkan, dan medical decision interval. Nah, yang paling banyak digunakan adalah target value sama total error allowable. Apa sih total error allowable? Total error allowable adalah penyimpangan maksimal yang masih bisa ditoleransi supaya tidak mengganggu interpretasi klinik. Ya, setiap pemeriksaan itu punya apa yang namanya dengan total error allowable. Teman-teman bisa search di Google, banyak dasar yang kita pakai. Nah, tugas utama kita adalah di mana kita menentukan itu, ya, pakai referensi apa yang kita tentukan. Di sana itu yang titik krusialnya, ya. TEA itu batas di bawah sama batas atas sebuah persyaratan, ya. Batas bawah adalah min 6 sigma dan batas atas adalah 6 sigma, ya. Nah, kemudian tentu yang namanya total, penyimpangan total, ada namanya total error allowable. Nah, apa sih total error? Total error itu adalah penjumlahan kesalahan acak dan kesalahan sistemik. Jadi kalau di lab tadi saya katakan ada kesalahan tandem dan sama kesalahan sistemik. Total error merupakan gabungan kedua-duanya. Maka rumus dari total error ini adalah bias ditambah 2SD atau persen bias ditambah 2 kali persen CV. Ya, contoh nih,
total error SGOT 15,2. Maka total error maksimal yang diperbolehkan di pemeriksaan SGOT itu hanya 15,2. Lebih dari itu tidak boleh. Nah, itu spesifikasi pemeriksaan yang ditentukan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ya. Dasar mana yang kita pakai itu akan menentukan hasil sigma kita. Contoh, ya, SGOT di CLIA itu 20%, tapi di AACC 27,48%. Sebaliknya, SGPT 20% di CLIA dan 17% di AACC. Nah, kita lihat yang AACC lebih sempit. Nah, apa resikonya kalau lebih sempit? Tentu untuk mendapatkan sigma yang tinggi itu lebih sulit. Nah, di CLIA memang lebih longgar, makanya untuk mendapatkan sigma ya, lebih baik itu lebih bagus, lebih mudah dicapai di CLIA. Makanya yang namanya quality requirement ini ada pada titik krusial. Manajemen mau apa? Mau yang sempit, mau yang agak longgar sedikit. Nah, ini ada referensi-referensi yang kita bisa pakai, teman-teman. Ada ACC, ada CLIA, ada RCPA dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah true value. Ya, true value adalah nilai yang dianggap benar pada sebuah pemeriksaan, termasuk di dalam bahan kontrol. Bahan kontrol itu ada true value-nya. Kita memeriksa gula tadi, misalnya true value-nya adalah 100. Kita jarang mendapatkan tetap di angka 100. Kadang-kadang kita memeriksa 101, kadang-kadang 99, kadang-kadang 97 dan seterusnya. Yang namanya variasi. Ya. Nah, true value ini kita dapat dari mana, teman-teman? Dari reference labs, dari uji PME, uji profesiensi, ya. Atau kalau terpaksa, memang dari rank control, ya. Walaupun itu kurang disarankan. Yang paling baik adalah memakai uji profesiensi, ya. Rata-rata kelompok itu merupakan true value. Jadi kalau semua orang mengatakan glukosa itu 100, maka kira-kira true value-nya adalah 100. Maka true value ini penting nantinya dipakai untuk menghitung bias. Bias itu adalah rata-rata pengukuran dikurangi true value. Atau kalau dalam bentuk persen, berarti dibagi dengan true value kali 100%. Nah, ini contoh menghitung bias. Ya. Kalau misalnya pada bulan Januari untuk pemeriksaan SGOT-nya kita dapatkan rata-rata pemeriksaan pada bulan itu misalnya 35. Nah, kemudian kita send ke komunitas internasional, ternyata kita mendapatkan peer group-nya di rata-rata peer group-nya di 37. Maka bias kita adalah 35 dikurangi 37 dibagi 37 kali 100. Berarti bias kita cukup besar, 5,4% untuk pemeriksaan SGOT ini. Nah, setelah kita mendefine persyaratan kualitas, langkah berikutnya adalah kita mengukur Six Sigma. Ya. Six Sigma itu dapat diperoleh untuk memperoleh data penghitungan Six Sigma itu kita dapat peroleh dari mana sih? Dari validasi dan verifikasi metode pertama kali begitu verifikasi metode kita buat. Ya. Kemudian dari formal validasi metode studi ya, dari pabrik misalnya. Kemudian dari periode pendahuluan gizi. Nah, ini yang sering kita lakukan, bahwa data penghitungan Six Sigma itu kita ambil dari periode pendahuluan quality control. Ini yang penting. Yang kedua adalah dari periode kontrol yang kita sudah berjalan. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan memberi contoh, dan nanti selanjutnya juga Pak Nanang mungkin akan memberikan contoh bahwa periode pendahuluan gizi ini adalah pada titik krusialnya untuk menghitung Six Sigma. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kita lihat tadi bahwa batas kanan dan batas kiri ada total error label, ya. Kemudian perbedaan nilai benar true value dengan rata-rata pengukuran merupakan bias, dan SD adalah penyimpangan dari rata-ratanya, maka sigma adalah jarak antara rata-rata pengukuran kita dengan total error label atau dengan spesifikasi pemeriksaan itu. Ya, itu adalah Six Sigma. Ya, satuannya adalah berapa SD sih rata-rata hasil pengukuran kita
untuk mencapai total error allowable. Nah, kalau kita buat rumus, maka sigma adalah total error allowable dikurangi bias dibagi CV. Nah, kita lihat bahwa di sana pada NCCLS di sana disebutkan bahwa untuk setting control limit itu sebaiknya lab itu membuat sendiri dari periode pendahuluan. Ya, walaupun Anda mempunyai limit yang berasal dari kit insert dari NCCLS ini tidak disarankan untuk memakai itu. Kenapa? Karena ringnya di sana terlalu lebar, sehingga kemampuan deteksinya menjadi lebih rendah. Maka lab itu harus menentukan limit kontrolnya dirinya sendiri. Nah, bagaimana kita menentukan limit? Kita mulai dari periode pendahuluan. Nah, periode pendahuluan itu kita mengambil pemeriksaan dari 20 sampai 30 data ketika kita membuka kontrol pertama kali. Nah, sebaiknya kontrol ini kita sediakan dalam waktu lot yang sama untuk waktu yang lama, misalnya 1 tahun. Jangan sampai nanti setiap bulan kontrolnya ganti, maka Anda setiap bulan melakukan periode pendahuluan. Kapan Anda melakukan periode kontrol? Ya, jadi sebaiknya memakai lot number yang lama. Nah, terbaik adalah kalau kita memakai SD kumulatif dari 3 bulan pertama. Nah, dari periode pendahuluan ini, selanjutnya kita akan menentukan berapa SD-nya, berapa CV-nya, berapa rata-ratanya, dan berapa biasa. Kemudian dari periode pendahuluan ini, kita akan dapat juga berapa Six Sigma yang kita peroleh. Nah, contoh ini teman-teman. Dari hasil uji gizi pendahuluan pemeriksaan kolesterol, didapatkan data sebagai berikut. Nah, rata-ratanya 35, CV-nya 1,5, biasnya 1,3, total error-nya 10%. Ya, kita masukkan di dalam rumus Six Sigma. Nah, di sana akan kita dapatkan bahwa total error-nya 10. Dari mana total error 10? Teman-teman bisa cari referensi di beberapa textbook, di online, misalnya Google dan sebagainya. Kemudian biasnya kita di sana misalnya 1,3. Dari mana bias 1,3? Teman-teman tadi kita sudah belajar untuk menghitung bias, ya, yaitu true value dikurangi rata-rata hasil pendahuluan kita dikurangi true value dibagi dengan true value kali 100. Nah, true value-nya dari mana tadi? Kita bisa mendapatkan dari peer comparison, atau paling jeleknya adalah dari rata-rata kit insert itu. Ya. Kita lihat di sini bahwa dari contoh ini kita dapatkan sigmanya adalah 5,8. Nah, kira-kira di benak Anda adalah kalau 5,8 berarti hasil kita adalah excellent. Dan orang akan gampang. Oh, hasilnya performa pemeriksaan kolesterol di lab A 5,8 sigma. Semua orang bisa baca. Itu adalah excellent. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah periode pendahuluan kita sudah tahu Six Sigma-nya. Selanjutnya kita adalah setting kisikat. Nah, setting kisikat yang paling baik itu bagaimana teman-teman? Nah, kisikat yang baik bukannya yang lurus di daerah rata-rata, bukan. Ya. Kalau saya mengaudit hasil Anda semuanya di daerah sekitar rata-rata di daerah mean, di daerah rata-rata, maka itu artinya setting kisikat Anda tidak benar. Ya, artinya apa? Anda menentukan limit kontrolnya terlalu lebar. Akibatnya apa? Tidak sensitif apabila terjadi kesalahan. Kontrol yang baik adalah 5% dari titik-titik itu sebaiknya berada di plus minus 2 SD. Ya, kita lihat. Ya, 1 dari 20 titik itu ada di luar 2 SD. Dan itu wajar, jangan takut. Ya, justru yang kita pertanyakan adalah kalau semuanya di dalam 1 SD,
itu mungkin ada sesuatu yang salah. Nah, Anda bisa bayangkan quality control di atas. Ya. Yang di atas tentu nggak baik, walaupun kelihatannya oh bagus ya, nah, tetapi itu ada sesuatu yang salah. Yang salahnya adalah setting key sikatnya nggak benar, menentukan limitnya, limit kontrol tadi nggak benar, dan kebanyakan yang posisi atas adalah kebanyakan memakai setting cut, limit kontrol memakai dari pabrikan. Nah, kalau yang di bawah ini yang baik. Ini artinya dia men-setting berdasarkan limitnya dia sendiri. Nah, satu dari ini ada dua, ya, dua titik sudah ada di atas 2 SD, dan ini menunjukkan bahwa setting Anda lebih baik daripada yang pertama. Nah, berikutnya adalah apakah waistguard, aturan waistguard itu ada beberapa, ya. Apakah kita pakai semuanya? Nah, kita sampaikan tadi, salah satu yang sudah berdasarkan risk management untuk kisi analitik adalah waistguard, ya. Tetapi konsepnya tidak semua aturan waistguard itu kita pakai, ya. Dasar pertimbangannya adalah performance dan efisiensi, ya. Performance dari mana? Dari Six Sigma. Nah, dan efisiensi tentunya. Jangan sampai kita mengerjakan kontrol tetapi mau menjadi merepotkan kita sendiri. Kita banyak disibukkan oleh pengulangan kontrol. Ya, habis waktu kita hanya untuk mengerjakan kontrol. Nah, itu nggak ada efisiensi. Makanya konsepnya adalah berdasarkan manajemen risiko. Ya, ketika performa kita baik, ketika performa kita kurang baik, maka kontrol itu harus didesain dengan kemampuan deteksi error tinggi. Misalnya, rule-nya diperbanyak, jumlah kontrolnya diperbanyak. Nah, tetapi ketika performa kita baik, maka kita harus meminimalisasi yang namanya penolakan palsu. Ya, apakah di kontrol terjadi penolakan palsu? Banyak. Ya, kalau Anda hanya menetapkan di atas 2 SD ditolak, maka penolakan palsunya sekitar 10-20%. Nah, kalau kita performa kita baik, maka apa yang kita lakukan? Mengurangi jumlah kontrol dan jumlah aturan waistguard yang kita pakai. Nah, itu konsepnya. Maka waistguard Sigma Rule ini konsepnya adalah quality control berbasis manajemen risiko, namun hanya pada titik analitik. Nah, ini adalah dasarnya. Ya, kita harus lihat bahwa kisi yang kita pilih dan jumlah kontrol yang kita pakai, kemampuan mendeteksi error harus mampu mendeteksi minimal 90% error. Nah, kemudian penolakan palsunya juga harus rendah. Ya, jadi kita harus lihat efisiensi dan efektivitasnya. Nah, tadi Pak Joko sudah sampaikan dan nanti Pak Nana juga akan menyampaikan secara detail. Nah, konsep waistguard Sigma Rule, ya, ini sudah mempertimbangkan itu semuanya. Ya, ketika posisi kita ada pada katakanlah 6 sigma, 5,1 sigma, maka tadi hukumnya adalah kita harus meminimalisasi jumlah rule, jumlah aturan yang kita pakai kita kurangi. End kontrolnya, jumlah kontrolnya juga kita kurangi. Nah, maka kalau posisi kita hanya sudah mencapai 6 sigma, kita hanya cukup memakai 1 3S saja. Nah, sebaliknya, kalau performa kita ada 3 sigma, maka kontrol yang kita pakai semakin banyak. Dan rule yang kita pakai juga semuanya kita pakai. Nah, itu adalah waistguard Sigma Rule. Di sini kita jelas bahwa waistguard Sigma Rule adalah quality control, dalam hal ini analytical visi yang berbasis manajemen risiko. Nah, ini kira-kira teman-teman aturannya. Ketika kita berada di di atas 5,1 sigma, maka rule yang kita pakai hanya 1 3S. Nah, ketika kita berada di antara 4,7 sampai 5,1 sigma, maka ada 3 aturan yang kita pakai. 1 3S, 2 2S, dan R 4S. Dan jumlah kontrol yang kita pakai adalah 2. Nah, tentu kita akan menghemat waktu kalau mana performa kita adalah di atas 5,1 sigma.
karena hanya satu aturan aja yang kita pakai. Kita nggak banyak pengulangan tentunya ya. Kita nggak banyak perhatian karena banyak aturan basic yang akan kita pakai. Ya. Kalau kita berada di atas 4,0 sampai 4,7, ada 4 aturan sigma, 4 aturan basic yang kita pakai, dan jumlah kontrolnya juga harus lebih banyak. Nah, kalau performa kita lebih rendah lagi, ada 1, 2, 3, 4, 5 aturan yang kita pakai, dan jumlah kontrolnya yang kita pakai. Nah, oleh karena itu, mari kita kejar performa yang lebih baik, sigma rule yang lebih baik. Agar apa? Agar kita bekerja lebih mudah, ya, lebih mudah. Nggak banyak pekerjaan-pekerjaan yang diributkan oleh kontrol kita. Nah, ini ada metode decision card, ya. Di sana kita bisa aplikasikan, ya. Kalau 6 sigma adalah world class dan seterusnya, dan hasil-hasil pemeriksaan kita bisa pamerkan lewat sini, ya. Contoh aplikasi ya, misalnya glukosa kita 7,3 sigma, trigliserida 6,9 sigma. Kalau kita aplikasikan di aplikasi tadi, maka orang akan melihat, ya, mana-mana pemeriksaan kita yang mempunyai yang sudah mempunyai performa baik, mana-mana yang belum mempunyai performa baik. Ya, kita lihat di grafik ini. Nanti Pak Nana akan menyampaikan hal ini secara detail. Ini, jadi dengan kita aplikasi sigma, kita aplikasikan di sini, kita bisa lihat, kita bisa evaluasi, dan semua orang gampang untuk mengevaluasinya. Kesimpulannya teman-teman, risiko kesalahan hasil pemeriksaan bisa terjadi mulai tahap pre-analitik sampai dengan post-analitik. Yang harus dikendalikan dengan sistem pengendalian mutu yang komprehensif, yakni sistem manajemen mutu. Ya, artinya tidak cukup dengan analytical gizi, ya, harus komprehensif. Ya, kita harus melangkah ke IGCP nantinya. Westgard Sigma Rule merupakan analytical gizi berbasis risiko terkini yang menggabungkan konsep Six Sigma dan konsep Westgard Rule. Aplikasi Westgard Sigma Rule dimulai dengan define quality requirement, measurement performance, analisis data, dan implementasi rule. Performance Sigma metric merupakan dasar untuk menentukan gizi rule dan end control. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Ibu Moderator, Dr. Arina Novila.